Oke, kita mulai dulu perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung pada pagi ini di perkuliahan pertama mata kuliah Transintegrasi Ilmu. Ya, mungkin sebagian teman-teman nggak bisa join ya di sini karena ini sudah kapasitasnya cuma 100 karena belum difasilitasi oleh pusat kajian, jadi saya menggunakan Zoom pribadi ini yang cuman kapasitasnya 100. Jadi di dalam kelas kita mungkin ada sekitar 168 orang yang tergabung di tim 11. Mungkin sebagian mungkin belum bisa untuk join, tapi jangan khawatir karena ini Zoom-nya nanti saya record dan ini juga nanti saya akan insya Allah saya akan upload di channel YouTube saya gitu ya. Tapi bukan memanfaatkan, tapi kita bagaimana caranya memfasilitasi untuk sementara waktu ini. Insya Allah dalam minggu depan atau 2 minggu lagi mungkin paling lama gitu ya. Insya Allah ada Zoom yang sudah bisa mengakomodir teman-teman yang semuanya dalam satu kelas ini ya. Tapi berhubung sebenarnya untuk tim-tim lain itu belum mulai untuk pertemuan ke-1. Mereka mungkin masih menunggu terkait dengan akun Zoom-nya. Tapi alhamdulillah karena saya punya akun pribadi dan biar kita jalannya nanti barengan dengan yang lain, jadi kita mulai aja di pertemuan pertama ini di hari ini seperti itu ya. Oke, mungkin langsung saja. Saya share screen dulu. Sebentar. Tolong diinfokan ya ke teman-temannya yang nggak bisa join lagi nanti di itu aja. Atau ada teman yang berdekatan, mungkin kalian lagi di kampus atau lagi di mana, tapi ada teman yang di situ bisa satu HP atau satu Zoom itu bisa kalian pakai rame-rame nggak apa-apa. Oke, ini di pertemuan 1 kita hanya membahas terkait dengan kontrak kuliah, nanti RPS atau rancangan pembelajarannya itu seperti apa, dan juga nanti konsep dari transintegrasi ilmu itu seperti apa. Mungkin bagi teman-teman ini masih sebuah hal yang awam ya terkait dengan transintegrasi ilmu, apa itu nanti dan segala macamnya nanti akan coba saya jelaskan secara perlahan-lahan kayak gitu ya. Sudah ada yang baca ininya, modulnya, sudah ada yang baca modulnya? Yang sudah saya share? Belum, Pak. Modulnya dibaca ya, dan buku pedoman petunjuknya itu dibaca juga. Biar nanti kalian juga akan lebih memahami apa yang dimaksud dengan transintegrasi ilmu. Siap, Pak. Ya, Pak. Nah, ini kita pertama akan membahas terkait dengan kontrak perkuliahan ya. Di mana setiap awal perkuliahan baik ya, kalau saya aslinya saya sudah perkenalan ya di grup ya, nama saya Mutamasikin, bisa panggil Pak Ikin ya. Kalau saya dosen di Prodi Sistem Informasi ya di Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi kita dimanapun pasti kalau menilai awal perkuliahan itu kita berbicara dengan kontrak kuliah dan rancangan pembelajarannya seperti itu. Tolong yang mic-nya terbuka itu di mute dulu dong. Ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini kita menyepakati khususnya untuk tim 11 terkait dengan kontrak perkuliahan ya. Mungkin beda tim, beda koordinator mungkin akan sedikit berbeda terkait dengan kontrak perkuliahannya, terutama indikator nilai dan presentasinya. Jadi yang di sini saya tawarkan itu presensinya
atau kehadiran itu persentasenya sekitar 20% ya. Terus keaktifan ini berarti kalian aktif baik di dalam grup Telegram ataupun di ketika berdiskusi seperti ini dan kegiatan belajar mengajar ketika dosen menjelaskan itu kalian aktif untuk bertanya ataupun mungkin dosen akan mengajukan pertanyaan kalian bisa menjawabnya seperti itu. Nah, keaktifan di sini dihitung 20%. Sementara UTS itu nanti di pertemuan 8 biasanya itu akan dihitung sebesar 30%. Begitu juga dengan UAS-nya ya atau ujian akhir semesternya itu sebesar 30%. Jadi kalau di total semuanya ada 100%. Seperti itu. Oke. Kita sepakati dulu terkait dengan kontrak perkuliahan ini bagaimana? Setuju, Pak. 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 Setuju kami, Pak. Kami setuju, Pak. Oke. Setuju. Ya. Alhamdulillah kalau kita semuanya menyetujui gitu ya. Nanti ini yang menjadi pedoman kita ketika perkuliahan sampai akhir nanti ya. Oke. Kita selanjutnya beralih ke peraturan perkuliahan. Ini juga penting teman-teman ya, untuk teman-teman ketahui dan juga teman-teman pahami gitu ya, harus dicermati. Karena ya ini walaupun tadi saya bilang walaupun kuliah daring, tapi upayakanlah kita itu seperti berada di kelas gitu ya. Ya kalau belum mandi, mandi dulu kayak gitu kan. Bukan, ya aku belum mandi nih masih mukaku kusut kayak gitu kan. Nah jadi kalau memang nggak mau belum kelihatan mandi segala jangan open kamera seperti itu. Tapi siap-siap aja kayak gitu dan juga nggak pakai kaos walaupun ya kuliahnya dari kosan, dari rumah atau ada sinyal yang kuat itu di kamar atau lagi di luar tapi berpenampilanlah yang rapi gitu ya. Nah, yang pertama untuk peraturan perkuliahan kita mengikuti kode etik mahasiswa. Seperti itu bisa kalian baca di buku panduan akademik universitas seperti apa ketika mengikuti perkuliahan. Yang kedua tadi seperti yang saya singgung menggunakan pakaian rapi dan sopan ketika perkuliahan gitu ya. Walaupun ya kalau mau coba pakai kaos nggak apa-apa tapi jangan buka kamera. Dan cewek terutama itu juga siap-siaplah pakai jilbab. Jangan nggak pakai jilbab. Atau lagi pakai baju yang minim seperti itu ya. Karena bisa jadi dosen sewaktu-waktu nanti minta coba ini jelaskan ini gimana kalian malah kelabakan baru mana jilbab aku kayak gitu masih digantungan atau bagaimana ya. Jadi selama perkuliahan ini berlangsung siap-siaplah seperti kalian kuliah gitu ya. Yang ketiga hadir tepat waktu ya. Misalnya kuliah jam 7.30 bisa mungkin 7:10 itu sudah siap-siap kayak gitu. Jadi nggak ada lagi yang masih nggak sengaja buka kamera masih gosok-gosok pakai anduk kayak gitu kan. Baru belum pakai baju dan segala macam kan jadi apa juga nggak enak juga kan nanti dilihat. Apalagi di kelas ini kan banyak gitu orang-orangnya ada 160-an seperti itu. Ya. Yang keempat, wajib memiliki aplikasi Zoom dan ikut partisipasi aktif di Telegram. Karena kita di satu semester ini itu kita full kuliahnya secara daring. Seperti itu. Kenapa? Karena ini kelasnya kelas besar dan dicampur. Seperti ya, di sini ada kawan-kawan dari Tadris Matematika, ada dari kawan-kawan dari IAT, ada dari Fisika. Seperti itu. Ya, jadi mungkin di UIN itu belum bisa mengakomodir kelas yang sebanyak itu atau 163. Bisa jadi di ya ruang serbaguna Khotim Kuswen, tapi kan kita ada 20 tim ya di mata kuliah ini. Nggak mungkin juga semuanya berjalan. Apalagi saya misalnya di sub kajian literasi digital marketing seperti itu. Nanti ketika saya megang 4 kelas di tim lain ada juga gitu. Nah, nanti kalau bergabung semua mungkin ada 500 mahasiswanya. Walaupun ya Khatib Kuswen itu cukup sih sebenarnya sampai 3.000 4.000 orang kayak gitu, tapi kan terlalu besar. Kita memanfaatkan teknologi
dan menggunakan aplikasi Zoom ya. Terus yang keempat, ini juga harus ditekankan kepada kawan-kawan mahasiswa ya. Dan ini juga sudah bukan peraturan dari saya, ini tapi peraturan dari universitas gitu ya. Dan itu juga mungkin sudah disosialisasikan di setiap prodi-prodi. Tidak mengikuti perkuliahan lebih dari 4 kali pertemuan maka dinyatakan gagal seperti itu. Ya, walaupun jatahnya sakit, walaupun apa, kecuali ya memang sakit parah, nggak bisa apa, itu kirim surat keterangan ke prodi, bukan ke saya tapi ya. Nanti prodi yang akan mengkonfirmasi ke saya sebagai koordinator juga kan, karena kalian mungkin kalau mungkinnya sakitnya parah kayak gitu yang nggak bisa bener kenapa lah ada sesuatu musibah, ya pasti kan harus ke prodi dulu, otomatis kalian juga nggak bisa mengikuti perkuliahan kelas yang lain yang secara offline seperti itu. Nah, tapi saya berharap teman-teman di sini untuk semuanya bisa mengikuti perkuliahan sampai 16 kali pertemuan ataupun 14 kali pertemuan, 1 UTS dan 1 UAS ya. Jangan sampai lebih dari 4 kali pertemuan maka dinyatakan gagal ya. Sayang karena ini mata kuliahnya SKS-nya besar, 6 SKS kayak gitu. Kalau teman-teman dapat C aja itu ngejatuhin nilainya lumayan. Gitu. Apalagi sampai gagal D dan ngulangnya nanti di semester depan kayak gitu kan. Nah, misalkanlah hadir terus gitu walaupun nggak punya kuota apa caranya gitu di nebeng sama teman dan segala macamnya kayak gitu ya diusahakan gitu. Dan juga nanti insya Allah presensinya secara daring lewat Google Form, walaupun lewat Google Form ini layarnya tetap saya selalu screenshot kayak gitu ya. Jadi nanti akan saya validasi setiap pertemuan kalau nggak hadir ataupun ya kalau pertemuan pertama ini harus hadir lewat YouTube dulu menonton tayangan ulangnya itu nggak apa-apa, masih saya ibaratnya kasih toleransi seperti itu. Tapi untuk pertemuan kedua dan seterusnya nanti nggak bisa lagi ya. Seperti itu. Jadi ini pertemuan pertama bisa saya toleransi lah seperti itu. Oh, toleransi. Tolong Irza Hardika di mute ya. Atau saya kick. Nah. Sodri, tolong diperhatikan ya mic-nya itu ya. Jangan nanti ada keluar kata-kata yang nggak enak, tahu-tahu open mic seperti itu ya. Bapak. Ya, terus yang kedua dilarang berkomentar spam ya di grup Telegram dan gunakan nama asli serta lengkap. Jadi saya minta di grup itu kita komentarlah yang baik kayak gitu. Walaupun perdebatan keluar seputar ilmiahnya dari mata kuliah ini yang bisa kalian debatkan. Misalnya, oh ayat hadis ini tuh seperti ini, walaupun ya mungkin karena namanya kita buku ciptaan manusia tidak ada yang sempurna dan mungkin kalian bisa lebih memahami maksud dari apa yang di dalam pedoman itu yang sudah disusun oleh Bapak Ibu dosen, silakan kalian untuk berdiskusi di dalam grup itu enggak masalah kayak itu. Tapi bukan spam yang enggak jelas kayak gitu. Misalnya yang ngomongnya, "Woi, mana nih link Zoom woi," kayak gitu kan. Kan bukan seperti itu baiknya. Tapi bagaimana menyampaikan mohon maaf atau ini link Zoom untuk pagi ini teman-teman mohon dibantu share ulang saya ketinggalan seperti itu ya. Ya teman-teman kan ada yang dari alumni pesantren, dari MAN dan segala macam. Tonjolkanlah tata nilai dari kesopanan tersebut ya. Walaupun itu sama-sama kita mahasiswa gitu kan. Dan saya ada juga di dalam grup tersebut. Ya itu kita jadi pelajaran aja kayak gitu kan dan juga nggak cuman di grup ini tapi di grup kelas-kelas lainnya juga seperti itu kecuali ya dan saya juga tidak mengharapkan sebenarnya kalian sama kalian di grup itu juga ya tunjukkanlah nilai tata kesopanannya ketika sesama teman seperti itu. Jadi teman itu tidak ada yang merasa ketika membaca apa yang kita sampaikan itu walaupun sebenarnya bagi kalian itu biasa kayak gitu kan dan itu sudah terbiasa di tempat kalian tapi mungkin di sini konteksnya berbeda kayak gitu ya. Nah, jadi itu yang perlu teman-teman harus pahami kayak gitu. Kan kalau kita sama-sama baik kayak gitu kan enak. Coba kalau saya yang balasnya ndak ada woi kok kau nanyo-nanyo gitu kan misalnya kalau kayak gitu kan saya nggak enak juga kalian jawab itu kan bapak nih kok jawabnya seperti itu kayak gitu kan nggak enak sekali tetap saya akan menjawab dengan yang sederhana dan juga saya juga perlu juga merespek kalian seperti itu ya. Nah yang terakhir itu
nanti jika ada peraturan yang di luar kesepakatan akan diatur kembali di kemudian hari ya. Ini maksudnya misal ada pergantian jadwal, ada perpindahan waktu, misalnya dari biasanya Kamis pagi, misal bisa jadi hari Sabtu, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan peraturan yang di luar kesepakatan, karena waktu dan itu kan sudah ditentukan mata kuliah ini. Tapi jika ada dosennya berhalangan dengan segala sesuatu, nah dia nanti minta di lain hari itu, nah yang ini yang disebut dengan peraturan luar kesepakatan ya, atau mungkin ada tugas yang diberikan dosen harus dikumpulkan kemana, bentuknya apa, siapa yang menjadi penanggung jawab. Nah itu nanti yang akan kita sepakati ketika perkuliah ini berjalan di kemudian hari. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu terkait dengan peraturan perkuliahan. Silakan. Untuk absennya gimana ini, Pak? Ya, kalau bertanya itu yang bagus. Izin Pak, saya bertanya, nama saya ini dari prodi ini. Bukan langsung Pak. Coba diulangi pertanyaannya. Izin, Pak. Ya, silakan. Nah, Saya ketika saya silakan dari- baru. Saya dari prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Pak. Nama saya Ahmad Fikri. Saya ini ingin bertanya, Pak, masalah absennya ini bagaimana, Pak? Sedangkan kita cuma 100 nih, Pak. Yang lain bagaimana untuk ngisi absennya nih, Pak? Yang data Zoom nih, Pak. Ya. Tadi sudah saya sampaikan. Mungkin kamu nggak dengar mungkin ya, atau ya baik saya akan ulangi aja gitu kan. Nanti untuk presensi akan saya berikan secara Google Form, melalui Google Form seperti itu. Karena ini kapasitasnya Zoom pribadi saya cuma 100, belum kita difasilitasi oleh pusat kajian, yang mungkin nanti pusat kajian itu akan memberi sekitar kapasitas 300. Jadi pertemuan ini saya rekam, nanti saya upload di channel YouTube saya. Buat teman-teman yang belum berkesempatan untuk hadir di Zoom ini, nanti teman-teman bisa nonton siaran ulangnya di YouTube saya, seperti itu. Jadi nanti tetap masih bisa presensi ya. Ataupun ya teman kalian ada yang di sekitar kalian, mungkin kalian lagi di kampus, di kosan, atau di luar, seperti itu. Nggak apa-apa, satu Zoom atau satu HP itu bisa 3 atau 4 orang. Yang penting kalian nyaman untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Seperti itu. Gimana? Cukup? Cukup, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Ya. Siapa lagi Saya nih? izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya dari saya Muhammad Firdaus, Pak, dari kelas IAT 1D. Ingin bertanya, Pak. Ya. Kontrak kuliah kita itu gimana ya, Pak? Yang untuk ujian tengah semester sama akhir semester itu kalau menurut saya ketinggian, Pak. Gimana, Pak? Biar ada solusinya agak dituruni gitu, Pak. Iya, Pak. Oke. Iya, Tadi kan sebelum itu saya tanya tadi, ini gimana? Setuju nggak? Katanya teman-teman setuju semua, nggak ada yang nggak ada yang keberatan kayak gitu kan? Nah, jika kita nggak ada keberatan kan kita sepakat berarti tadi kan? Nah, kalau misalnya kamu ini ya sebenarnya telat juga gitu kan? Karena kita sudah sepakat tadi kayak gitu kan? Nah, jadi nggak masalah sebenarnya UTS sama UAS-nya itu kan bisa kalian imbangi dengan kehadiran sama partisipasi sebenarnya kayak gitu ya. Karena kita mungkin ini kalau saya nggak masukkan tugas di sini ya. Kenapa? Tugas ini mungkin nanti bisa saya olah juga menjadi yang menopang dari UTS dan UAS gitu. Karena tugas mungkin kalau memberikan tugas yang sifatnya individu atau kelompok itu dosen-dosen akan kewalahan untuk mengkoreksinya kayak gitu. Jadi lebih kepada apa yang ada di pedoman. Mungkin juga UTS dan UAS-nya juga nggak terlalu sulit mungkin ya. Kalian coba baca modulnya, kalian nanti juga mengikuti penjelasan apa yang disampaikan Bapak Ibu dosen, nanti juga pertanyaannya mungkin bukan berbentuk esai, tapi bukan yang pertanyaan misalnya menjawab ini yang sudah ada artinya atau siapa yang menyampaikan, tapi lebih kepada penalaran atau pendekatan kayak gitu. Jadi sifatnya kalian harus analitik dan
benar-benar harus memahami seperti yang nanti ada di RPS-nya nanti ya, kayak gitu. Misalnya kalian untuk pendekatan hadis ini selain yang pernah dicontohkan oleh dosen itu, apalagi hadis ini bisa digunakan kemana gitu. Misalnya ada hukum fikih dan fikihnya seperti ini, masuknya ke ranah apa kayak gitu. Itu yang untuk literasi dari agama ke sainsnya kayak gitu. Atau pendekatan sainsnya seperti apa. Nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut lah. Bagaimana ya biar kita sama-sama mengetahui seperti apa sebenarnya mata kuliah integrasi ilmu ini ya. Oke? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Lanjut, ada yang lagi bertanya? Tanya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Dwi Priyanti dari Prodi Tadris Matematika. Izin bertanya Pak, kita itu kan Bapak ngasih jadwal di share di grup Telegram itu kalau nggak salah hari Kamis dan Jumat ya Pak? Iya. Nah, itu dari Prodi Tadris Matematika termasuk kelas saya, kelas 1A, itu ada jadwal di jam 9 lewat 15 sampai jam ketiga dan keempat, Pak. Itu bagaimana, Pak? Kita Zoom-nya, kita kuliah transintegrasi ilmu itu dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Biar tidak kebentrok dengan kuliah yang lain. Oke, ya. Ini sebenarnya mungkin prodi terlewat atau kelupaan ya. Kalau di setiap semester genap atau semester 1 itu akan mendapatkan mata kuliah terintegrasi ilmu ya. Jadwal ini sudah paten dari universitas gitu loh. Dari jam setiap hari Kamis dan Jumat. Kalau hari Kamis itu 7.30 sampai jam 10.15. Begitu di hari Jumat 13.30 sampai 15.30 seperti itu ya. Jadi kalau sekiranya memang ada jadwal tabrakan di jam tersebut di prodi kalian atau di kelas kalian, cobalah negosiasi dengan dosen tersebut kayak gitu ya. Karena ini sudah paten sebenarnya waktunya. Kita susah untuk menggeser waktunya lagi kayak gitu. Dan ini sudah disepakati juga seuniversitas kalau setiap hari Kamis pagi dan Jumat siang itu adalah mata kuliah transintegrasi ilmu kayak gitu. Nah, jadi coba teman-teman yang di Tadris itu Tadris Matematika khususnya coba untuk melobi dosennya berganti hari apa yang bisa selain waktu jam 9 biar kalian itu full dapat mata kuliah setiap pertemuannya. Jadi materinya setiap pertemuan itu nanti dapat full seperti itu ya. Coba di itu. Kalau mungkin mentok mediasi dengan dosennya bisa minta tolong dengan ketua prodinya kayak gitu untuk menyampaikan. Nanti coba saya juga komunikasi dengan Ibu Ismaniar seperti itu. Pak, mohon izin sebentar, Pak. Ya. Soalnya di KRS kita itu transintegrasi ilmu itu hari Sabtu, Pak. Gimana itu, Pak? Dapatnya hari Sabtu, bukan hari Kamis dan Jumat. Ya, kalau berbicara di KRS itu kan terkait sistem. Sebenarnya kalau dari sistem itu nggak masalah ya. Itu sistem itu sifatnya cuman ya bisa diinputkan saja, bukan jadi mempermudah kita aja untuk jadwal. Tapi sebenarnya kalau untuk patokan utamanya enggak seperti itu ya. Tetap nanti KRS itu hanya bentuk kontrak perkuliahan. Kalau jadwal itu enggak masalah. Yang menjadi hal utama itu adalah mata kuliah apa dan berapa SKS-nya dan nilainya itu. Tapi kalau waktu itu fleksibel sebenarnya. Karena kan setiap di perkuliahan enggak bisa jadi dosennya nggak sesuai juga pas lagi berjalan jadwalnya, digantinya juga harinya. Jadi kalau mau kita balik lagi ke sistem kan repot lagi kayak itu nih. Sebenarnya kalau waktu itu nggak masalah di KRS ya. Yang penting terkontrak nilainya dan ya itu tadi mungkin menurut saya prodi itu kelupaan kayak gitu ya. Karena kami di FST di mana gitu kan dan juga seperti IAT nggak ada kan waktu untuk hari Kamis pagi dan Jumat untuk mata kuliah lain kan? Nggak ada, Pak. Nah, seperti itu. Jadi coba tolong di negosiasi lah ya sama dosennya yang baik. Insya Allah itu bisa kok. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rafli Harlandiansyah. Saya berasal dari IAT 1A, Pak. Ya. Silakan. Ingin bertanya, Pak, di
perkuliahan transintegrasi ilmu ini materi apa yang akan kita bahas, Pak? Nah, belum sampai ke situ ya bro. Nanti saya jelaskan satu persatu. Ya, Pak. Oke, Siap, Pak. sabar. Ya. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum. Salam. Udah ya? Ada lagi? Nanti lagi ya. Kita lanjut lagi ya. Cukup, Pak. Ya. Nah, selanjutnya ini terkait dengan jadwal dosen, kayak itu ya. Nah, tadi kan kalau misalnya teman-teman dapat dokumennya itu hanya nama dosennya, terus apa yang saya sudah share juga nih, jadi saya jelaskan gitu ya. Jadi mata kuliah integrasi ilmu ini dasarnya adalah kita menggabungkan beberapa mata kuliah gitu ya, dileburkan menjadi satu mata kuliah. Jadi tujuan Pak Rektor, karena kita paradigmanya yaitu berpikir dasar paradigma itu terkait dengan transintegrasi ilmu. Jadi tujuannya nanti mungkin teman-teman sudah pernah dijelaskan ketika PBAK dengan Pak Rektor apa itu ulama yang saintis yang ulama. Nah, jadi ada teman-teman yang dari keilmuan agama, dari misalnya Usuluddin, dakwah, syariah, dan mungkin sebagian adab dan juga FEBI kayak gitu kan. Dan juga ada teman-teman yang sebagian sains dan sosial, fisika seperti itu, kimia, sistem informasi, tadris dan tadris matematika, biologi kayak gitu kan. Secara utuhnya teman-teman di yang umum itu tidak sangat mengetahui lebih lengkap terkait dengan keilmuan keagamaan. Sebaliknya juga seperti itu, mungkin sebagian ya, tidak semua teman-teman yang dari ilmu keagamaan itu belum memahami sepenuhnya literasi dari sains atau digital. Nah, harapannya nanti teman-teman itu bisa memahami dan juga menjadi landasan ketika berpikir atau mengambil keputusan ke depannya. Seperti itu, misalnya ketika teman-teman fisika mau menemukan sesuatu penelitian kayak gitu yang terkait kefisikaan, itu bisa menarik hukum-hukumnya dari usul fikih dan fikih, ataupun bisa mengutip dari Al-Quran dan hadis tematik kayak gitu. Jadi pondasinya akan lebih kuat. Begitu juga dari teman-teman yang basic keagamaan ya, karena sekarang kan ya teknologi nggak mungkin harus kita hindari kayak gitu kan. Malah teknologi itu mungkin memudahkan kita untuk berdakwah atau menyebarkan keagamaan seperti itu. Nah, teman-teman yang dari agama bisa memanfaatkan, dan juga teman-teman dari tadris maupun dari itu fisika gitu bisa memanfaatkan literasi digitalnya untuk mengembangkan keilmuannya. Jadi basic ini sebenarnya basic kayak gitu ya. Nah, jadi ini untuk terkait jadwal nanti kita akan dibagi dua kayak gitu ya. Pertengahan semester pertama perkuliahan tahap 1 dan kuliah tahap 2. Untuk di tahap 1 itu di pertemuan 1 sampai 7 itu kita akan membahas lebih banyak tentang ilmu keagamaan gitu ya. Ada akidah dan akhlak, ada Al-Quran dan hadis tematik, itu 2 kali pertemuan, ada usul fikih itu 2 kali pertemuan itu ya, dan filsafat ilmu. Untuk dosennya, karena misalnya kalau saya sendiri itu nggak mungkin saya bisa menguasai semuanya itu ya, akidah dan akhlak, Quran hadis, itu orang untuk menguasai misalnya Pak Dr. Ali Musa itu mengakui akidah dan akhlak itu aja dia kuliahnya 4 tahun, mungkin S2, S3 seperti Pak Yusuf HM juga seperti itu, mempelajari Al-Quran dan hadis berapa puluh tahun beliau gitu kan. Sedangkan saya yang basicnya adalah ilmu komputer kan nggak mungkin bisa memahami itu dalam berapa bulan seperti itu. Jadi ini model dosennya adalah tim teaching seperti itu ya. Jadi setiap sub kajian pembahasan, misalnya akidah akhlak itu dosennya insya Allah berbeda-beda kayak gitu ya. Nanti di sini di tim 11 khususnya yang saya jadi koordinatornya itu ada 9 orang dosen yang akan mengampu di kelas tim 11 ini. Begitu juga dengan yang lain kayak gitu ya. Ada 11 dosen. Nah, untuk waktunya itu hari Kamis dan Jumat seperti yang sudah saya katakan tadi, itu sudah disepakati oleh universitas dan juga sudah disetujui universitas dan sudah disosialisasikan. Mungkin kalau ada yang terlewat tadi mungkin ya tadris itu kelupaan mungkin ya menurut saya seperti itu. Nah, untuk tanggalnya ini coba sudah saya breakdown gitu ya, breakdown dari
tanggalan kayak gitu ya. Misalnya hari ini 21 September dan mungkin untuk kontrak perkuliahan ini kita cukup sekali bagian 1 saja. Nah, nanti misalnya akidah dan akhlak, nanti kita lihat di RPS-nya atau rancangan pembelajarannya itu di pertemuan kedua, akidah dan akhlak itu membahasnya tentang apa aja kayak gitu. Subbahasannya apa aja dari Pak Ali Musa Lubis, dan ada juga misal ketiga dan 4 satu subkajian tapi 2 kali pertemuan. Itu satu pertemuan itu terdiri dari 2 bagian pertemuan seperti itu. Ya bingung kali kan. Jadi misalnya hari ini membahas tentang apa kayak gitu. Nanti kita nggak mungkin perkuliahan itu selama 6 jam kayak gitu kan. Karena 6 SKS itu kurang lebih hampir 50 menit kali 6 kayak gitu. Berapalah kayak itu 300 menit kayak itu kan hampir 120 4 jam lebih kayak gitu ya. Kalau hitungan jamnya. Nah, itu nggak mungkin di satu waktu kayak gitu kan, bosen nanti kuliahnya dan segala macam. Makanya dibagi 2 waktu, hari Kamis dan Jumat. Ya, satu subkajian itu ada 2 bagian pertemuan seperti itu ya. Jadi kalian ini bisa kalian pedomani kayak gitu. Kok ini lagi Pak kuliahnya kayak gitu, bukannya yang kita ini enggak. Jadi misal akidah akhlak itu hari Kamis bahasannya apa, karena kan kalau kita runut lagi nanti coba teman-teman baca di apa namanya di modulnya itu bagaimana teman-teman bisa paham tentang apa yang disampaikan itu nanti bisa pasti berbeda antara bagian 1 dan bagian 2. Begitu juga mungkin Al-Quran hadis di pertemuan ketiga itu bagian 1, bagian 2, mungkin yang selanjutnya Al-Quran dan hadis itu bagian ketiga dan keempat ya. Karena ya tahu sendiri kan kitabnya aja yang dirujuk itu mungkin puluhan. Untuk dijadikan berapa pertemuan aja itu kan sangat-sangat harus yang ya benar-benar dipilah yang secara general dan umum kayak itu, yang penting banget kayak itu. Nah, begitu juga nanti setelah UTS ada yang terkait dengan literasi digital dan multimedia, terus ada digital marketing, itu nanti saya sendiri, dan literasi pemrograman setelah big data dan kecerdasan buatan. Jadi tujuannya setelah ini nanti teman-teman bisa memahami kayak gitu ya, dan juga memanfaatkan kedua sisi tersebut dari sisi keagamaan dan literasi digitalnya. Oke, terkait jadwal mungkin ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Pak. Saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Siapa duluan nih? Boleh Pak? Adrian aja dulu. Ya, saya mau bertanya Pak masalah UTS. Yang pertama, apakah UTS kita sama seperti kajian-kajian atau kuliah biasa dengan online atau offline Pak? Sekian Pak, terima kasih. Ya, untuk UTS biasanya kalau di semester kemarin kan nggak mungkin kalian ini kelas aja nggak bisa gitu loh hadir secara full kayak gitu kan, ada kelasnya. Tapi nanti saya fasilitasi UTS-nya dan juga saya sepakati dulu dengan tim dosen terkait dengan soal-soalnya apa saja yang akan masuk di pertemuan 2 sampai 7 seperti itu. Nah, nanti kalian menjawab pertanyaan yang saya berikan di Google Form kayak gitu, dan waktunya mengikuti misalnya waktu UTS-nya itu dilaksanakan selama seminggu kayak gitu. Nah, nanti UTS dan UAS-nya itu bawahnya UAS ya, salah ketik itu. UTS dan UAS-nya itu kan diberi waktu, misalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian silahkan kalian isi untuk soal dari UTS dan UAS-nya seperti itu. Dan biasanya gitu ya, ini pertanyaannya nggak mungkin bisa dijawab atau dengan bahasa yang sama kayak gitu. Jadi setiap orang akan memiliki pemahaman dan juga jawaban yang berbeda walaupun satu rujukan kayak itu. Soal ayat Quran dan segala macam kan nggak mungkin kita bedakan surat umur sekian sama sekian, kan nggak mungkin beda kayak gitu yang sama kayak itu. Tapi cara menjelaskan dari sebuah ayat itu kalian akan memiliki bahasa yang berbeda-beda. Itu nanti yang bisa kalian lakukan ya, biar kita bisa menilainya itu secara konkret ya. Jadi bukan hasil dari contekan. Ataupun kalian berdiskusi untuk menyelesaikan soal-soal itu persilakan, tapi kan bahasanya harus bahasa kalian sendiri, nggak bisa bahasa yang sama. Kalau sama berarti ini diindikasi nyontek kayak gitu, atau salah satunya yang nyontek kayak gitu, atau ya rame-rame gitu ya.
Oke, cukup? Pak, Ya, Izin bertanya, Pak. ya, Afik dulu. Kalian raise hand lah kalau mau bertanya itu biar saya bisa milih siapa duluan gitu. Ya, Afik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Afik Widiansyah, berasal dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 1B. Kalau belajar transintegrasi ilmu itu dari semester ini sampai semester akhir, Pak. Oke, jadi kalau integrasi ilmu itu belajarnya cuman kalau secara apa ya, resminya gitu kan. Secara resminya ya di semester ini aja kayak gitu. Kecuali kamu nggak lulus atau gagal di perkuliahan ini ya kamu ulang lagi semester depan kayak gitu. Tapi kalau belajar yang secara ininya sesuai terstruktur dan di kurikulum mata kuliahnya cuman dia ada di semester 1. Nah, nanti di semester 2, 3 namanya itu kembali lagi ke pengembangan kalian ya. Ini jadi sebagai pengantar paradigma atau pengantar cara berpikirnya dari profil lulusan yang diharapkan dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Seperti itu. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Samsul Ma'arif. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Samsul Ma'arif. Saya dari Prodi IAT 1D dan juga saya Kosma 1D, Pak. Ya. Jadi, Pak, kawan-kawan saya ini bertanya, Pak, bagaimana dengan kawan-kawan saya yang tidak bisa bergabung di dalam Zoom ini, Pak? Karena mereka takut kehadirannya, Pak. Kayak itu. Tadi mendengarkan enggak yang sudah saya sampaikan dari awal? Samsul dengar nggak tadi saya sampaikan di awal kayak gimana? Untuk yang nggak hadir. Untuk yang masalah kehadiran udah dengar, Pak. Ini yang ketiga kali loh nih saya sampaikan. Ya. Nanti kalau sekali lagi ada yang bertanya sini, nggak saya jawab lagi ya. Ini cukup 3 kali saya ulang ya sama ini. Ya, mohon didengarkan. Nanti kalau ada yang tanya lagi seperti itu, saya turut tanya ke temannya yang ngerti. Ya. Jadi karena ini masih belum difasilitasi dari Puska terkait dengan akun Zoom-nya, jadi ini saya masih pakai akun Zoom yang pribadi. Akun Zoom pribadi saya cuman bisa 100 partisipan ya atau cukup dengan 100 kayak gitu. Nah, nanti ketika teman-teman yang nggak bisa join ke sini, jangan usah khawatir karena setelah ini kan pertemuannya saya rekam kayak gitu. Nah, silahkan teman-teman yang nggak bisa join di Zoom ini teman-teman bisa melihat rekamannya nanti di channel YouTube saya ya. Nanti di grup saya sharing linknya kayak gitu. Dan itu juga nanti saya sharing juga presensi dari perkuliahan kayak gitu. Untuk pertemuan pertama ini masih saya toleransi kayak gitu ya. Walaupun yang nonton di YouTube atau segala macam atau yang nggak nonton sama sekali tapi usahakan ya nonton lah gitu kan biar ngerti apa yang dimaksud dengan integrasi ilmu. Seperti itu, Samsul. Ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan, Pak, satu lagi. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Si Anggraini dari Prodi Tadris Matematika. Pak, saya mau izin tanya, Pak. Kan via Zoom yang pertama kali ini kita kan gabung nih, Pak, 3 prodi. Nah, untuk selanjutnya itu per prodi atau masih tetap gabung, Pak? Terima kasih. Oke. Ya karena ini ya saya ulangi lagi juga kelas kita itu kelas gabungan kayak gitu ya. Jadi selama 1 semester di perkuliahan maka kuliah integrasi ilmu ini akan dilaksanakan bergabung seperti ini dan tim 11 itu diisi dari prodi Tadris Matematika, Ilmu Al-Quran Tafsir dan Fisika ya. Dan juga ini sangat menurut saya bagus juga pergabungan antara 3 prodi ini. Mungkin teman-teman dengan basic atau background keilmuan yang berbeda dan ini juga yang ada di dalam kajian yang akan dibahas di dalam mata kuliah ini ya jadi nanti kalian bisa berdiskusi satu sama lain gitu kan.
IAT dengan Al-Quran dan hadis tematiknya yang kuat sudah dari pesantren mungkin bagian besar gitu ya, dan juga teman-teman tadris matematika sudah memahami dengan literasi digital, begitu juga dengan teman-teman yang fisika dan juga teman-teman Quran hadis ya gitu. Jadi akan saling menguatkan, ini tujuannya, makanya kelasnya digabung gitu ya. Jadi dibagi-bagi kelasnya. Itu kenapa bisa tadris bisa itu saya nggak tahu ya, itu soalnya orang dari pusat kajian yang membagi timnya gitu ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Terakhir ya, kalau ada yang mau tanya sebelum saya lanjut. Ada lagi? Parina ingin bertanya? Pak, izin tanya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, dari Prodi Tadris Matematika. Ya. Sebelumnya saya izin bertanya, kami yang kelas B pada hari Kamis, minggu depan nanti ada mata kuliah jam 7.30 sampai 9.10, Pak. Bagaimana dengan Zoom ini, Pak? Apakah tidak ketumburan jadwalnya, Pak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Tadi dengar yang saya sampaikan sebelumnya, ada juga pertanyaan yang sama? Dengar. Dengar, Pak, dengar. Sudah jelas tadi dijawab. Parina, dengar tadi? Dengar saya, Pak. Enggak, belum. Oke, saya jelaskan ulang lagi ya. Ini terakhir juga nih, pertanyaan 2 kali ini. Ya, nanti kalau ada lagi ya anak tadris yang tanya, saya turut tanya temannya yang lain ya. Jadi kalau ada kuliah yang tabrakan, itu coba negosiasikan dengan dosen yang bersangkutan untuk mengganti jadwalnya. Ya, karena jadwal kuliah ini sudah disepakati dari semester tahun kemarin. Kalau di setiap semester 1 atau genap, ganjil gitu ya, 1 ganjil ya, semester ganjil, kalau mata kuliah ini itu ada di hari Kamis pagi dan Jumat siang kayak gitu. Mungkin itu tadris matematika kelupaan untuk mengisi jadwal. Jadi kalian coba diskusi atau negosiasi dengan dosennya untuk mengganti jadwal kayak gitu. Kalau mungkin mentok ya coba minta tolong sama Ibu Ketua Prodi, dan nanti akan saya sampaikan juga, saya bantu gitu dengan Ketua Prodinya kayak gitu terkait dengan jadwal yang tabrakan seperti itu. Kalau memang dosennya nggak bisa dinegosiasi sekarang, ya kami tetap jalan kayak gitu. Kami nggak tahu dengan kawan-kawan di Tadris seperti apa kayak gitu ya. Itu kembali lagi ke kawan-kawan di Tadris dan juga Prodinya seperti itu ya. Oke. Baik, Pak. Oke, udah ya, cukup ya, kita lanjut lagi ya. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit dengan RPS. Mohon teman-teman sekalian buka modul juga gitu ya. Sudah saya share di grup kayak gitu kan. Teman-teman yang belum gabung, yang sebelumnya belum bergabung di grup, mohon nanti ada yang membantu saya untuk forward lagi ke bawah. Kelihatan ya semua ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini yang namanya rencana pembelajaran semester gitu ya, atau RPS. Mungkin teman-teman sudah banyak ketemu dengan RPS ini dari sebelumnya gitu ya. Nama mata kuliahnya terintegrasi ilmu, datanya dijalankan di semester 1, jumlah angka kredit SKS satuan belajarnya itu 6 SKS. Terus kode MK-nya nanti ada shift berapa, saya lupa US berapa gitu, tergantung dengan prodi masing-masing gitu ya. Jadi dosen pengampu atau penanggung jawabnya ini tim teaching kayak gitu, ada terdiri dari 9 dosen. Nah, ini capaian pembelajaran lulusan gitu ya. Ini yang nanti CPL ini yang diharapkan dari teman-teman bisa mendapatkan dari setiap mata kuliah subkajian atau dari mata kuliah ini gitu ya. Ini bisa nanti kalian baca sendiri gitu ya. CPL 1 apa, CPL 2, CPL 3, CPL 4 apa, sampai dengan bidang keterampilan umum, terus bidang pengetahuan, bidang keterampilan khusus gitu. Nah, ini yang perlu kita capaian pembelajaran mata kuliah gitu ya. Jadi kalian mampu memanfaatkan dan menyebarluaskan ilmu keuangan dan teknologi untuk kemaslahatan alam dan manusia. Yang kedua, mampu mendesain dan melakukan perubahan social change di tengah masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya, kayak gitu ya. Misalnya dari fisika itu bisa gimana social change-nya gitu dengan pendekatan dari keagamaan, begitu juga teman-teman dari keagamaan dan tadris bisa
pendekatan keagamannya menggunakan literasi digital seperti itu ya, yang untuk perubahan sosial, macam-macam perubahan sosial kayak gitu ya. Misal dakwah sekarang kan lebih banyak menggunakan teknologi gitu kan, kita bisa menyebarkan pemahaman kita tentang ayat Al-Quran itu seperti apa, kita bisa share di dunia digital seperti itu. Begitu juga dengan teman-teman fisika bisa mencari dan memahami bagaimana ketika kita mencari sebuah penelitian atau meriset sebuah penelitian yang ini ada hubungannya dengan kutipan ayat yang ada di Al-Quran dengan pengertiannya kayak gitu ya. Nah, ketiga, menguasai konsep teoritis keilmuan Islam terintegrasi secara holistik dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan pemecahan masalah prosedural kayak gitu. Jadi diharapkan nanti walaupun ini mungkin pengantarnya basic, jadi mungkin kalau teman-teman tertarik, ini tujuannya seperti itu juga ya. Jadi nanti teman-teman bisa melanjutkan kayak gitu ya. Semoga aja sebentar lagi MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka kita itu disahkan oleh rektor. Jadi ini nanti ada hubungannya juga di semester 4, mungkin di setiap prodi nanti teman-teman bisa 4 dan 5 gitu ya. Dan mungkin sudah ada yang menjelaskan atau sudah memahami MBKM seperti itu, bisa mengambil mata kuliah di prodi lain kayak gitu. Misalnya kawan-kawan tadris matematika ingin mempelajari lagi terkait dengan usul fikih dan segala macam, itu bisa belajar di syariah ataupun juga ada di IAT. Nah, kawan-kawan IAT mungkin ingin mempelajari lagi bagaimana literasi dengan digital, bisa mengambil perkuliahan di prodi sistem informasi di Fakultas Sains dan Teknologi, ataupun juga bisa mau mendalami fisika dan segala macam, itu bisa kita lintas prodi dalam PT. Baik juga, dan juga bisa lintas prodi di luar perguruan tinggi seperti itu ya. Tapi kita mempunyai basic yang dan kita pemahaman dari teoritis keilmuan Islam tadi dan juga secara umumnya. Yang keempat, terampil mendesain dan mengaplikasikan teknologi informasi untuk mendukung pengembangan ilmu. Ya, ini yang tadi saya sampaikan kayak gitu ya. Kita terampil dalam mendesain dan mengaplikasikan teknologi informasi untuk mendukung pengembangan keilmuan gitu. Ya, jadi kita akan nanti siapa tahu dari teman IAT pengen mendalami digital marketing atau pengen membahas digital marketing secara tafsiran Quran itu lebih jauh seperti apa, ataupun kawan-kawan dari tadris matematika yang sudah sangat expert lah ya, saya harapkan sudah bisa expert dengan les matematika dan segala macam, mau bikin seperti ruang guru gitu kan. Nah, bisa sudah tahu jalannya tuh di mana, harus apa yang harus saya pelajari lebih lanjut. Nah, mesti harus mencari tahu sendiri atau itu teman-teman bisa sudah mulai memahami dari sekarang kayak gitu nanti ke depannya. Nah, jadi ini deskripsi mata kuliahnya ya. Melalui mata kuliah ini mahasiswa mempelajari konsep-konsep teoritis, dasarnya teoritis, landasan mungkin ada juga yang nanti praktik secara sederhana terkait salah satu kajian pembahasannya gitu ya, meliputi tauhid, akidah, filsafat, Al-Quran, hadis, fikih, dan usul fikih secara integratif dengan literasi digital, literasi data, pengembangan artificial intelligence. Diharapkan ini mahasiswa juga memiliki akhlak Islam yang kuat dan pengetahuan sebagian teks praktis dan memecahkan persoalan pada bidang kajiannya. Itu yang diharapkan gitu ya. Jadi ada konsep trans atau gabungan dari dua hal tersebut, itu jadi paradigma dan course utama dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi gitu ya. Nanti bisa teman-teman pahami sambil berjalan kayak gitu. Nah, saya nggak akan menjelaskan secara semuanya terkait dengan RPS ini gitu ya. Saya hanya mungkin menjelaskan dari satu atau dua sub pembahasan aja biar nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Ini ada di modulnya, di RPS ini ada di modulnya. Misalnya minggu kedua kita bahas ya. Nah, minggu kedua itu sub CMK mana yang kawan-kawan akan pakai. Jadi diharapkan di sini nanti kawan-kawan satu mampu mengingat dan memahami akidah dan konsep ketuhanan kayak gitu. Nah, jadi bagaimana cara mengukurnya nanti, misalnya akidah dan konsep ketuhanan itu seperti apa dijelaskan oleh dosennya. Nanti akan dicoba satu atau dua orang bertanya bagaimana akidah dan konsep ketuhanan itu seperti apa. Itu teman-teman sudah bisa baca juga dari modul kayak gitu. Kan secara teori sudah ada. Nah, ini nanti bahan kajiannya misalnya tadi kayak saya bilang ya, misal di
pertemuan ketiga tentang usul fikih kayak gitu, tafsir dan hadis tematik seperti itu ya. Nah, ini kan ada 2 pertemuan nanti untuk hadis tematik itu. Jadi nanti ada istilah-istilah Al-Quran, sejarah Al-Quran, klasifikasi Al-Quran, dan tema-tema penafsiran Al-Quran. Ini di bagian pertemuan ketiga di bagian 1 dan bagian 2 itu akan membahas terkait dengan istilah-istilah Quran, dan 1-4 ini pembahasannya ya. Nanti di sini saya harapkan juga teman-teman berpartisipasi aktif dengan dosennya kayak gitu. Misalnya di pertemuan ketiga ini dosennya tidak ada yang kurang menjelaskan dari salah satu subkajian yang sudah dituliskan di dalam RPS. Misalnya dosennya lupa memberikan pencerahan atau materi terkait tema penafsiran Al-Quran. Ya, itu kalian tanyakan, Bu, di RPS tema itu subkajian 4 di pertemuan ketiga, itu Ibu belum menjelaskan. Tolong kami untuk menjelaskannya, Bu, kayak gitu. Mungkin dosennya lupa atau terlewat kayak gitu. Nah, nanti insya Allah teman-teman akan mendapatkan semuanya. Ya, ini ada bentuk belajar atau mode pengembangan dan pembelajaran. Itu bentuknya pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial. Mungkin juga nanti di satu pertemuan ada dosennya yang akan memberikan tugas secara mandiri, biasanya itu akan disampaikan langsung oleh dosen yang bersangkutan. Ya, terus ini ada bentuk belajarnya 3x50, ada tugasnya 3x60, dan KM-nya 3x60. Nah, ini nanti kerja, rubrik, ujuk kerja, presentasi, rubrik, presentasi, dan lisan. Ini cara indikator penilaiannya gitu ya. Setiap pertemuan itu sekitar 4%. Nah, ataupun ya nanti ini tentatif aja ya, nggak pasti gitu kan. Misalnya tugasnya terampil menyusun makalah, PPT, dan presentasi menunjukkan berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Nah, itu yang nanti akan disampaikan oleh dosennya ya. Mungkin dosennya dalam pertemuan itu akan memberikan sebuah studi kasus yang harus teman-teman pikirkan dan harus teman-teman selesaikan selama kuliahan. Tuh. Ini bisa dilihat gitu ya. Nanti teman-teman nggak usah khawatir dulu kayak gitu kan, nanti apa yang ini semuanya sudah ada di modul ini, based on modul sub-sub kajiannya ini ya. Ada di sini ditulis pengertiannya, pemahamannya, bisa tidak bersih harus teman-teman tunggu dosennya menyampaikan. Tapi ini sudah ada teman-teman di modul ya, yaitu jadi bisa teman-teman pelajarin dulu mungkin sebelum pertemuan itu kan, nanti kan kalian teman-teman baca. Jadi ketika kita sudah membaca dahulu kayak gitu kan, ada yang tidak kita pahami atau belum kita mengerti, ataupun dosennya nanti nggak menjelaskan atau terlewat, itu teman-teman bisa bertanya. Jadi kelasnya bisa lebih aktif gitu, dan rame lah. Ramenya dalam artian ya berdiskusi seperti itu ya. Terus ini nanti ada referensinya, pakai buku apa aja, terus ini segala macamnya. Ini RPS ya. Mungkin kalau di prodi masing-masing sudah disampaikan juga ya untuk RPS. Ini rencana pembelajaran di setiap semester. Itu teman-teman bisa lihat di sini, ataupun yang keluar dari RPS atau segala macam itu teman-teman bisa tanyakan juga ke dosennya. Oke, kita lanjut lagi kembali ke slide. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan konsep paradigma ilmu dari terintegrasi ilmu ya. Untuk di underline dulu sebelumnya ya, karena saya bukan dari basic keagamaan ya, saya basicnya umum. Jadi teman-teman IAT ini khususnya ya, kalau ada pertanyaan yang sangat mendalam tentang Al-Quran, hadis, dan segala macam, tolong disimpan dulu ya. Nanti bertanyakan ketika memang dosen-dosen dari keilmuan yang di sana gitu ya. Ya, saya khawatirnya saya nggak bisa menjawab itu, gitu kan. Nah, jadi saya underline dulu teman-teman. Kalau yang bidang umum mungkin insya Allah saya bisa jawab. Tapi kalau keagamaan, ilmu saya akui saya belum sampai ke sana ya, karena itu ya harus dipelajari agak lama kayak gitu. Nah, ini konsepnya apa yang sudah dicita-citakan oleh UIN Sultan Tasyabuan Budi Jambi gitu. Konsepnya adalah kenapa harus ada terintegrasi ilmu ini di Universitas Sultan Tasyabuan Jambi. Jadi kerangka berpikirnya seperti ini. Teman-teman yang dari sekolah umum, ini ada ya dari sekolah umum itu macam-macam, ada SMA, ada SMK, atau dari sekolah umum lainnya yang
swasta kayak gitu, dan juga ada dari teman-teman yang keagamaan, misalnya MAN, MAS seperti itu, ataupun dari pesantren. Ketika mau melanjutkan ke perguruan tinggi, ya, diilustrasikan oleh lokomotif, itu akan menjadi sebuah apa ya, akan memudar kayak gitu keilmuannya. Tetap ada, tapi mungkin bisa memudar kayak gitu. Tolong di mute yang masih terbuka. Omar Kadafi. Ya, jadi misalnya teman-teman dari keagamaan ketika masuk PT UN, perguruan tinggi umum gitu kan, negeri ataupun swasta, itu pasti kurang lebih keilmuan atau keagamaannya itu akan memudar kayak gitu, teriring dengan lingkungannya kayak gitu, karena di PT UN itu kan keagamaannya nggak terlalu kuat dan kental seperti itu. Begitu juga dengan teman-teman yang dari umum, yang dari sains gitu kan, kuat dari sains dan segala macamnya. Masuk ke PTKIN atau ke UIN seperti itu, perguruan tinggi keislaman negeri kayak gitu, mungkin akan memudar dari sainsnya kayak gitu. Ya, walaupun ya dari satu sisi mungkin bagus dia akan mendalami keagamaan dan segala macamnya. Tapi yang diharapkan oleh Pak Rektor itu atau dari UIN Jambi ketika teman-teman masuk ke UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi itu adalah teman-teman yang dari umum masuk ke UIN itu kuat secara tetap keilmuan umumnya dan juga akan menambah kuat lagi dari keilmuan keagamaannya gitu. Nah, begitu juga dengan teman-teman yang dari agama gitu kan. Dia masuk ke UIN itu diharapkan tetap kuat dengan keagamaannya dan juga nanti akan kuat dengan ilmu keumumannya kayak gitu ya. Nah, ini ilustrasi dari paradigma keilmuan kayak gitu. Kalau dulu mungkin di awal dasarnya adalah seingat saya gitu ya, yang sudah pernah dijelaskan saya baca gitu, kalau dulu itu ada namanya dikotomi gitu ya. Dikotomi itu kekhususan dari sebuah ilmu. Misalnya ya orang umum itu sudah memahami tentang sains, terus hukum atau ekonomi segala macam kayak gitu. Sedangkan orang-orang yang dari keagamaan biasanya itu dilupakan atau nggak terlalu dianggap seperti ya. Ya di mana-mana kadang nih ya seperti orang-orang kita di UIN itu yang basic keagamaan kalau di acara itu pasti kita cuma suruh baca doa kan biasanya. Oke, yang baca doa dari teman-teman dari UIN kayak gitu. Nah, harapannya ke depan itu nggak seperti itu lagi ketika misalnya kita berbicara tentang COVID kayak gitu kan. Nah, bagaimana SAP itu diatur dan segala macam. Itu kalau kita orang keagamaan kurang didengar apa yang kita sampaikan karena kita nggak punya ilmu umum yang bisa memahami tersebut. Beda dengan orang umum gini-gini dan segala macam. Ketika SAP itu harus dijarak dan segala macam itu mereka didengarkan. Besok berharap pemikirannya yang dari teman-teman ini sebagai agent of change-nya itu akan berubah kayak gitu. Jadi teman-teman bisa berbicara di publik kalau saya punya basic agama dan saya punya pengetahuan umum yang sangat mumpuni kayak gitu. Misal teman-teman fisika juga seperti itu gitu. Saya bisa berbicara ini karena saya masih basic agama dan saya basic keilmuan saya adalah fisika. Begitu juga teman-teman dari IAT kayak gitu. Nah, kalau dulu kan di ilustrasi ini saintis berjalan sendiri-sendiri, terus ulama urusan agama dalam pengertian sempit gitu ya, ulama dalam pengertian sempit gitu ya, bukan pengertian secara luas kayak gitu kan. Kalau dari bahasa Arab itu ulama itu orang yang paham kayak gitu sebenarnya artinya kan. Tapi kalau kita ulama yang di sini itu orang yang sangat memahami keagamaan kayak gitu ya. Kalau itu nah, kita artikan itu orang yang sangat memahami keagamaan aja kalau di sini ya. Ini ilustrasinya. Itu kalau dulu paradigma dikotominya itu akan berjalan bersama-sama, berjalan sendiri-sendiri kayak gitu ya. Saintis berjalan sendiri, urusan agama mereka berjalan sendiri gitu ya. Nanti belum saya persilakan bertanya. Bisa di full screen Pak biar kelihatan semua soalnya kasihan yang pakai HP Pak. Oh gitu. Iya Pak. Oke. Nah nih udah kelihatan? Cukup. Ini ada di ilustrasi ini ada di buku petunjuk dan di modul itu ada ini. Di buku petunjuk pedomannya itu ada.
Ya, bisa kalian buka di Oh ya, situ biar terima kasih, Pak. kalau kurang itu ya. Nah, ini kan di sebelah kiri ada PTN dan PTU itu ya, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi umum gitu kan, universitas umum, institut umum atau sekolah umum. Dan sebelah kanan adalah PTKIN, PTAIN dan itu MenIC dulu ya. Gagasannya ini pernah dulu namanya IPTEK dan IMTAK dari almarhum B.J. Habibie dulu kan, ingin menggabungkan antara iman dan takwa itu dengan ilmu pengetahuan teknologi. Ya, itu yang menjadi juga landasan dari konsep dari paradigma ilmu dari integrasi ilmu. Jadi kalau ada sebenarnya yang lebih luas lagi gitu ya, namanya ya apa tuh, bisa kalian baca lah nanti gitu ya. Saya kalau harus menjelaskan itu terlalu panjang gitu ya, dan juga itu bahasanya sangat-sangat filsafat dan istilah kayak gitu ya. Jadi kita ambil yang sederhananya aja ini untuk teman-teman gitu ya. Jadi saya ulangi lagi dari yang gambar paling bawah itu dulu paradigma dikotomi itu saintis berjalan secara sendiri-sendiri, ulama urusan agama dalam pengertian sempit juga berjalan sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa banyak yang nggak make sense gitu atau match gitu kan. Nah sekarang oke. Jadi paradigma integrasi di integrasinya gitu ya, di integrasi sebelum transintegrasi itu ulama dan saintis bersahabat gitu. Cuman bersahabat aja kayak gitu, tapi belum keputusan itu belum dari satu orang kayak gitu. Misalnya ulama dengan fatwa, MUI dan segala macamnya aja, tapi tidak menyinggung dengan hal-hal yang sifatnya umum kayak gitu. Begitu juga dengan yang sains gitu kan. Hal-hal yang umum tidak ditarik atau lagi kita negara muslim juga itu banyak tidak menarik dengan hal-hal yang ada di agama. Misalnya mereka mengutip terkait dengan tafsir ayat ataupun dari usul fikih atau segala macamnya itu mereka tidak menarik dari sana kebanyakan seperti itu. Nah, nanti diharapkan untuk dari transmigrasi ilmu yang akan jadi paradigma dari UIN Sultan Said Jambi ke depannya adalah keduanya itu akan menjadi satu. Maka jadilah ulama yang saintis, saintis yang ulama, ya. Jadi ketika dia berbasis kuat dari pesantren dan menjadi pemahaman agamanya itu kuat, ketika dia masuk di prodi fisika dan segala macam, itu harapannya keagamannya itu nggak hilang, tapi dia bisa mengembangkan keilmuan barunya di bidang umum tadi dan kefisikaannya ataupun tadris matematikanya itu. Dia bisa mengutip ayat, dia bisa paham usul fikih, dia bisa tahu akhlak ini dan segala macamnya, dia tahu tafsir dari Al-Quran mana yang bisa dia kutip untuk bisa membuat percobaan ini. Jadi ya kita tujuannya adalah mengembangkan Islam seperti itu. Karena kita adalah civitas akademika, ya inilah cara kita seperti itu. Begitu juga dengan saintis yang ulama ya, dari teman-teman yang memang basicnya adalah sekolah umum dan mereka juga kuat di bidang umumnya, di fisikanya gitu ya. Nah, dan juga bidang matematikanya, nanti diharapkan juga dia sudah sangat-sangat keluar dari UIN itu bisa memahami secara keagamaannya akan menjadi lebih kuat. Bisa mengutip ini dan juga bisa nanti ketika mengajar, sebelum mengajar mereka bisa menjelaskan ini ayat ini turunnya seperti ini, nanti ada hubungannya dengan konsep dari suatu kejadian di fisika atau teori apa yang relevan dengan yang ada di tafsir gitu. Jadi akan lebih mudah untuk orang kita mematching itu, dan harapannya juga ke depan itu alumni dari UIN Sultan Toha itu berbuat banyak lah di Indonesia terutama ya terkait dengan paradigma ilmu dari transmigrasi ilmu. Itu seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya ya, jangan dalam-dalam tapi pertanyaannya ya, saya bisa jawab nanti saya bisa jawab. Kalau saya bilang saya belum bisa jawab nanti saya pending dulu gitu. Oke, silakan. Sampai di sini paham ya apa yang dimaksud ulama yang saintis, saintis yang ulama, dan kenapa alasannya ada paradigma ini di UIN Sultan Said Jambi. Dan ini juga satu-satunya paradigma yang ada di Indonesia dan khusus juga di UIN se-Indonesia Raya kita ini. Ya, kita patut berbangga bahwa paradigma ini bisa kita jalankan di UIN Sultan Said Jambi. Ya, nanti teman-teman akan jadi orang yang hebat kayak gitu dari secara umum dan secara keagamaan, secara agama dan secara umumnya. Walaupun cuma didapat di mata kuliah ini, tapi kami harapannya bisa kalian kembangkan sendiri. Ya, bagi kami ya sebenarnya perkuliahan itu hanya
basic kayak gitu ya. Tapi pengembangan ilmu sendiri itu bisa teman-teman lakukan sendiri ke depannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut lagi. Nah, ini tadi ruang lingkupnya ya, ruang lingkup paradigma terintegrasi ilmu ini yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab masalah unik yang dihadapi oleh masyarakat muslim. Dikembangkan berdasarkan worldview Islam serta diikat oleh nilai universal Islam yang dipahami dalam keterbukaan, sehingga mampu memberikan ruang eksplorasi kebenaran dari berbagai sumber yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Kayak gitu ya. Ketika teman-teman di umum itu mengambil sebuah keputusan, itu masih ada nyangkut dari prinsip dasar dari Islam. Itulah yang ditujukan gitu ya. Ini paradigmanya itu gambarnya ya, apapun ilmunya baik itu dari Al-Quran hadis dan panca indera akal sehat itu akan bisa berkembang gitu ya. Semuanya itu misalnya kita tarik dari Al-Quran hadis, pendekatan kepada fikih itu ada ke matematik gitu kan. Nah, seperti apa itu nantinya itu bisa teman-teman kaji kayak gitu, dan juga nanti outputnya adalah environmental issue gitu ya, environmental atau global economic itu bisa teman-teman tarik dari Al-Quran dan hadis. Nah, ini ruang lingkupnya seperti luas sekali, masih luas sekali. Mungkin di dunia juga masih sangat luas ini untuk apapun yang bisa itu, baik teman-teman dari fisika, baik dari IAT maupun dari matematika, gitu ya. Ini tidak terbatas masih, gitu ya, masih sangat-sangat dikembangkan. Jadi perlunya mata kuliah ini itulah biar teman-teman bisa ada kerangka dasar berpikirnya. Nah, misal contohnya yang tadi mungkin masih agak bingung dan agak masih ngawang kayak gitu ya. Jadi misalnya seperti ini contohnya, pembelajaran cara ini memungkinkan mahasiswa untuk belajar hubungan antara gagasan dan konsep-konsep lintas batasan disiplin yang berbeda. Ingat ya, lintas batas disiplin berbeda antara fisika dan ilmu Al-Quran tafsir, matematika dan ilmu Al-Quran tafsir, begitu juga dengan sebaliknya. Dan ini akan mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam disiplin tertentu ke disiplin yang lain sebagai cara untuk memperdalam pengalaman belajar, kayak itu ya. Tujuan juga memperdalam pengalaman belajar dari teman-teman biar bisa menjadi ulama saintis yang ulama. Ini saya contohkan satu, misalnya mengkaji embrio gitu ya. Teman-teman tahu ya embrio ya, cikal bakal manusia itu yang ada di perut ibu-ibu kayak gitu kan. Proses pembentukan janin hingga membentukan manusia ya. Nah, untuk dari sisi umumnya itu kan kita memerlukan teknologi untuk bisa melihatnya, bisa menggunakan misalnya contohnya ini kita apalah ya, ini Microsoft untuk tumbuhan misalnya kayak gitu kan. Nah, kita melihat embrio dari tumbuhan atau hewan itu kita bisa menggunakan menggunakan mikroskop sekecil apa kayak gitu kan. Nah, itu kita menggunakan teknologi umum kayak gitu. Nah, bagaimana ditarik dengan keagamannya, kita itu memperkuat keyakinan, akidah dan akhlak bahwa ada Tuhan yang mengatur proses tersebut. Ya, jadi memang agak berat untuk sebenarnya, tapi insya Allah teman-teman bisa memahami kayak gitu kan. Kita melihat kita sekarang ini sudah yakin seperti itu ya. Kita sudah yakin, tapi kita menggunakan ilmu agama itu kita sudah yakin keyakinan dan akidah dan akhlak kita bahwa Tuhan yang mengatur proses tersebut. Tapi kadang kan kita perlu pembuktian secara nyata kayak gitu kan. Nah, inilah alat bantu untuk kita membuat sebuah mengkaji embrio tersebut. Alatnya menggunakan Microsoft tersebut ya. Jadi sebenarnya salah satu ayat yang bisa kita tafsir atau segala macamnya itu, mungkin teman-teman dari IAT paham gitu ya apa yang menjadi dasarnya itu nanti kita bisa mengembangkan hal-hal tersebut yang kita acu dari ayat dan Al-Quran dan tafsir ya, seperti itu. Misalnya juga saya yang sangat paham itu mungkin karena saya subkajian digital marketing kayak gitu ya. Kita berbicara dengan digital marketing itu tidak jauh dari yang namanya hukum jual beli kayak gitu. Nah, ada suatu transaksi yang mungkin sekarang masih menjadi perdebatan ataupun sudah juga dipahami ketika kita mau transaksi akad secara daring kayak gitu.
kan. Nah, selama ini kan kita sebenarnya ya oke-oke aja, ikut aja gitu kan apa yang sudah regulasi dari e-commerce ataupun dari penjual yang secara online itu. Tapi kalau kita tarik secara fikihnya kayak gitu kan, dasar berpikirnya hukum Islam itu seperti apa kayak gitu. Mana yang lebih sah itu seperti apa kayak gitu. Karena kan kalau secara umumnya di fikihnya itu ketika akad penjualan itu kedua orang itu bertemu kayak gitu kan, dan juga kedua orang itu setuju baik dari bentuk, harga dan segala macamnya terkait dengan penjualan barangnya. Nah, itu bisa dikatakan sah akad jual beli kayak gitu di dalam hukum fikihnya kayak gitu. Tapi kalau dari kita berjualan ketika kita berjualan secara digital atau kita berbelanja secara digital itu bagaimana hukumnya? Apakah fikih memperbolehkan kayak gitu? Nah, karena ada satu syarat yaitu kita tidak bisa bertemu. Apakah kita bertemu melalui akun mereka dan kita melihat barangnya walaupun secara digital dan ada dasar yang kita bisa meyakini kalau barang yang kita ingin itu sesuai, itu sudah termasuk dari syarat sah akad jual beli. Nah, itu yang nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Seperti itu, kurang lebih contohnya ya. Oke. Nah, ini yang tadi metafora dari dalam profil lulusan UIN Sistem Informasi yang tadi sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Jadi teman-teman yang dari PTU dan PT KIN gitu, PT AIN gitu ya. UIN, IAIN, STAN dan STT itu dulunya paradigma dikotomi masih berjalan sendiri-sendiri. Selanjutnya mereka paradigma integrasi masih berjalan bersama tapi dengan pemikiran masing-masing. Nah, inilah nanti yang diharapkan dari goals dari transintegrasi ilmu gitu. Jadi teman-teman yang dari UIN bisa menjadi ulama, yang saintis adalah ulama. Kalau bahasanya di sini seperti tadi, kalau saintis yang ulama yang saintis, kalau sini ulama adalah saintis adalah ulama. Jadi harapannya nanti bisa mengembangkan keilmuan terutama yang berbasis keislaman itu untuk bisa lebih berbicara lagi baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Seperti itu, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Tambah pusing ya? Pak, tambah pusing. Gak usah. Nah, maka dari itu, biar nggak pusing teman-teman, makanya modulnya dibaca ya. Setiap mau pertemuan, modulnya dibaca dulu. Jadi setidaknya kepalanya tuh sudah diisi sedikit kayak gitu. Udah banyak yang bisa dipahami kayak gitu. Nanti dari penjelasan dosen bisa akan lebih mudah untuk mencernanya. Tuh, mungkin bagi yang teman-teman dari keagamaan yang basicnya pesantren, ketika menjelaskan tentang Al-Quran hadis, tentang fikih, tentang macam tadi ya gitu ya, yang akidah akhlak itu sudah di luar kepala mungkin gitu kan, ataupun yang dengan spesifik masing-masing dan mereka pasti sudah sangat memahami begitu. Beda dengan teman-teman yang memang dari umum, walaupun ya di prodi fisika, matematika itu akan mereka menjadi sebuah hal yang baru mungkin bagi mereka yang dulunya tidak ada basic pesantren atau nggak pernah belajar tentang keagamaan tersebut gitu. Saya pun juga awalnya itu menjadi sebuah hal yang baru bagi saya gitu ya. Tapi hukumnya wajib bagi saya untuk bisa memahami itu walaupun saya tidak secara mendalam saya mengetahui kayak gitu. Tapi secara umum saya harus mengetahui itu karena saya seorang muslim kayak gitu. Dan tugas saya juga insya Allah ya saya malah jadi akan lebih belajar lagi juga tentang ini, dan saya akan coba mengkaitkan dengan keilmuan saya gitu biar khazanah dari ilmu itu juga akan berkembang dan akan menjadi sebuah hal yang banyak pengetahuan yang baru yang akan kita dapatkan gitu. Jadi dan juga saya bisa menjelaskan ke teman-teman mahasiswa khususnya di prodi saya dan juga mungkin di sini akan menjadi lebih baik juga. Saya aja jujur terus terang saya baca udah 2 kali buku modul itu. Tapi masih banyak yang belum saya pahami. Tapi setidaknya saya sudah mengerti, walaupun banyak yang belum saya pahami, tapi saya sudah mengerti. Gitu. Harapannya teman-teman tadi juga kita bisa mengucu kepada RPS bahwa ya, itulah yang kita harapkan seperti itu. Untuk pengembangannya sekali lagi saya sampaikan tidak bisa semuanya bisa didapatkan di perkuliahan ini. Teman-teman harus mendalaminya lebih lanjut.
Expertnya di UIN itu banyak. Dari keagamaan itu banyak sekali, gitu ya, expertnya. Bukan diakui di Jambi saja, secara nasional dan internasional mereka diakui, insya Allah Bapak Ibu dosennya, dan juga nanti yang mengajar di kelas ini. Expertnya yang di literasi digital itu, insya Allah juga, walaupun belum masih muda-muda gitu ya, banyak kan yang di literasi digital itu masih muda-muda, tapi kami insya Allah sudah sangat-sangat expert dari apa yang nanti bisa kami sampaikan seperti itu, dan juga sebagian sudah menjadi praktisi di bidangnya masing-masing, jadi akan lebih gamblang lagi menjelaskan gitu ya. Dan semoga harapannya kalau perkuliahan ini nanti bisa diikuti Bapak Ibu dosen yang satu kajian kayak gitu ya, misalnya IAT apa misalnya Al-Quran hadis itu nggak cuma dari Bapak Ibu dosen yang dari apa nanti yang Bapak yang mengajar itu, tapi saya bisa hadir dan yang lain nanti ketika Bapak itu bisa ini kita ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan apa yang ingin disampaikan. Jadi lebih luas lah lagi dari pemahaman dari teman-teman kayak gitu. Misalnya juga saya digital nanti akan saya ajak dosen yang berbasis ilmu fikih untuk sama-sama ini ketika saya menjelaskan ini dan segala macam akan diperkuat oleh dosen yang berbasis ilmu fikih dan usul fikih tersebut. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Nah, si Afik nih dia banyak bertanya kayaknya. Nah, Afik banyak-banyak baca modulnya ya, biar nanti kamu bisa banyak temukan apa yang ingin kamu tanyakan gitu ya. Oke, tidak ada? Saya rasa cukup dan jelas semuanya. Ya, nanti teman-teman dari Tadris ini jam 10 katanya ada yang kuliah gitu ya. Oke, nanti untuk negosiasi pertama silakanlah ketemu sama dosennya ya. Oke, kalau tidak ada mungkin sekian dulu untuk hari Jumat besok tidak ada karena ini pertemuannya sudah saya anggap gabung aja jadi sudah saya jelaskan. Oh ya, ini sebelumnya ada Bapak Ibu dosen yang bergabung dengan kita. Tahu tadi saya sudah mengabari Bapak Ibu dosen yang lain mungkin ada yang bergabung, tapi saya lupa menyapa dari tadi. Oke, sepertinya tidak ada Bapak Ibu dosen yang bergabung, hanya saya di sini ya sebagai koordinator. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Insya Allah nanti habis ini presensi akan saya share ke ke link grup. Nah, ini ada permintaan khusus dari saya gitu ya. Karena saya sedang melakukan riset gitu. Melakukan riset itu dengan ya ini ada hubungan feedbacknya dengan bisnis saya kayak gitu ya. Saya minta tolong dengan teman-teman. Ini nanti setelah ini saya coba follow akun dari bisnis saya seperti itu dan juga tolong review di Google-nya. Itu saya mau melihat pola dari pola dari ketika algoritma Instagram itu ya. Sebenarnya banyak untung di saya, tapi teman-teman saya minta bantu nih ya. Saya karena ini saya mau riset juga dan nanti bisa saya porkan hasilnya bagaimana ketika saya mengajar materi di digital marketing gitu ya. Nanti ya kalau perlu sama teman-teman juga nggak apa. Setelah perkuliahan ini mau di-unfollow juga nggak apa-apa dari Instagramnya. Nanti saya minta tolong di setiap presensi itu saya mensyaratkan teman-teman untuk follow-nya mungkin untuk satu pertemuan ini atau nanti ke depannya teman-teman bantu untuk like postingan kayak gitu ya. Ya, ini tujuannya sekali lagi saya ingin melakukan riset kayak gitu ya. Bukan serta-merta saya untuk feedback secara pribadi dan biar like-nya Bapak itu biar banyak gitu. Enggak juga gitu. Itu termasuk, tapi yang ada yang lebih hal yang itu yang terkait dengan apa yang ingin saya lakukan kayak gitu ya. Saya minta bantuannya dari teman-teman ya. Enggak dosa juga nge-like kan? Nggak dosa nge-like dan juga nggak rugi juga kan nge-like kan, ya nggak? Iya, Pak. Nah gitu. Jadi kalaupun bisa kalian membantu untuk men-share dan segala macamnya, jadi itu jadi pahala juga buat kalian kayak gitu. Oke? Iya, Pak. Ya. Oke, siap. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Ini sama ya, Pak ya. Apa? Linknya apa, Pak? Ya nanti saya share linknya. Ya, setelah ini nanti di grup kelas saya itu share. Saya upload dulu yang ini untuk teman-teman nanti bisa nonton siaran ulangnya ya. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan ke depan dengan materi yang sesuai dengan jadwal, subkajian dan dosennya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa.